Hairul Tanjung, Siti, seorang pengusaha terkemuka Indonesia dan pendiri City Corp, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai mental miskin dan resep kaya kepada pemimpin dan komunitas Muslim di Kamboja. Dalam acara tersebut, Siti menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, melainkan juga terkait dengan pola pikir individu. Ia menjelaskan bahwa orang yang memiliki mental kaya akan mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, meskipun mereka tidak memiliki banyak uang pada awalnya. Siti menggarisbawahi 3 perbedaan utama antara orang yang bermental kaya dan miskin. Pola pikir. Orang bermental kaya berpikir positif dan proaktif dalam mencari peluang. Cara mencari uang. Mereka cenderung memiliki kebiasaan yang mendukung pertumbuhan finansial. Pengelolaan uang. Orang kaya lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan investasi. Dalam konteks pandemi COVID-19, Siti juga menyatakan bahwa kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin melebar, di mana orang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin terpuruk. Hal ini memicu banyak individu untuk mencari jalan pintas dalam investasi, yang seringkali berujung pada penipuan finansial. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada komunitas Muslim di Kamboja, agar dapat mengubah pola pikir mereka menuju keberhasilan finansial yang lebih baik. Mengubah pola pikir dari mental miskin ke mental kaya memerlukan kesadaran dan usaha yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan transformasi ini. Point 1. Ubah cara pandang tentang uang. Lihat uang sebagai alat untuk kebebasan dan peluang, bukan sebagai sumber kecemasan. Edukasi diri tentang pengelolaan keuangan dan investasi untuk memahami bagaimana uang dapat bekerja untuk Anda. Point 2. Fokus pada pikiran positif. Setiap kesuksesan dimulai dari pikiran. Perkuat keyakinan bahwa Anda mampu mencapai lebih dari yang Anda miliki saat ini. Hindari pemikiran negatif yang merendahkan diri. Point 3. Tetapkan tujuan yang jelas. Buat tujuan finansial yang realistis dan strategis, baik jangka pendek maupun panjang. Rencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Point 4. Hindari perbandingan dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuan pribadi dan jangan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, karena ini dapat mengurangi kepercayaan diri. Point 5. Kembangkan keterampilan dan pengetahuan. Investasikan waktu untuk belajar keterampilan baru dan memperluas pengetahuan. Semakin kompeten Anda, semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan. Point 6. Jaga kesehatan mental. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri dan cari dukungan profesional jika diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin memengaruhi pandangan Anda. Point 7. Bersyukur atas kemajuan. Fokus pada pencapaian yang telah diraih, sekecil apapun itu, dan bersyukurlah atas kemajuan yang telah dibuat. Ini dapat membantu mengurangi perasaan tidak puas. Point 8. Kelilingi diri dengan orang positif. Bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi dapat meningkatkan motivasi dan membantu Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri serta tujuan Anda. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Anda dapat mulai beralih dari pola pikir yang membatasi menuju pola pikir yang memberdayakan, membuka jalan menuju kesuksesan finansial yang lebih besar. Kebiasaan yang membedakan orang bermental kaya dan mental miskin sangat berkaitan dengan cara mereka berpikir dan bertindak dalam mengelola keuangan serta hidup sehari-hari. Berikut adalah beberapa perbedaan utama yang mencolok. Point 1. Pengelolaan keuangan. Orang kaya, mereka memiliki rencana anggaran yang jelas, mengalokasikan uang untuk tabungan dan investasi terlebih dahulu sebelum membelanjakan untuk kebutuhan lainnya. Orang miskin cenderung membelanjakan uang tanpa perencanaan, seringkali menghabiskan seluruh pendapatan untuk memenuhi keinginan sesaat tanpa menyisihkan untuk tabungan. Point 2. Fokus pada aset versus barang konsumtif. Orang kaya lebih memfokuskan pengeluaran pada investasi yang dapat menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti atau bisnis. Orang miskin seringkali menghabiskan uang untuk barang-barang konsumtif yang tidak memberikan nilai jangka panjang, hanya untuk terlihat kaya di mata orang lain. Point 3. Pola pikir tentang uang. Orang kaya memiliki pola pikir positif dan melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak peluang. Mereka percaya bahwa setiap rupiah dapat dimanfaatkan untuk investasi yang lebih baik. Orang miskin cenderung berpikir negatif dan merasa terjebak dalam keterbatasan, seringkali merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk berinvestasi atau menabung. Point 4. Kebiasaan menabung. Orang kaya memprioritaskan menabung di awal setelah menerima gaji, sehingga mereka selalu memiliki dana cadangan. Orang miskin
Menyisihkan uang untuk menabung hanya jika ada sisa setelah pengeluaran, yang seringkali tidak ada. Point 5. Lingkungan sosial. Orang kaya bergaul dengan orang-orang yang positif dan sukses, yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Orang miskin cenderung berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh dan tidak berusaha untuk maju, yang dapat memperburuk pola pikir negatif mereka. Point 6. Pendekatan terhadap kesempatan. Orang kaya aktif mencari peluang baru dan tidak takut mengambil risiko yang terukur untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Orang miskin seringkali ragu-ragu dan menunda tindakan, terjebak dalam angan-angan tanpa mengambil langkah nyata. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, individu dapat mulai mengubah kebiasaan mereka menuju pola pikir yang lebih kaya dan produktif. Mengelola uang dengan baik adalah kunci untuk menghindari mental miskin dan membangun kebiasaan finansial yang sehat. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengelola uang agar tidak terjebak dalam pola pikir miskin. Point 1. Buat rencana anggaran tertulis. Membuat rencana anggaran adalah langkah pertama yang sangat penting. Dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, Anda dapat memahami kemana uang Anda pergi dan membuat keputusan yang lebih bijak. Gunakan metode anggaran berbasis nol, di mana setiap dolar memiliki tujuan tertentu, baik untuk pengeluaran, tabungan, atau investasi. Point 2. Keluar dari utang. Utang dapat menjadi beban berat yang menghalangi kebebasan finansial. Gunakan metode debt snowball untuk melunasi utang, mulai dari utang terkecil hingga terbesar. Fokus pada melunasi utang dapat memberikan momentum dan mengurangi stres finansial. Point 3. Hidup di bawah kemampuan. Prinsip hidup hemat adalah kunci untuk membangun kekayaan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan usahakan untuk tidak menghabiskan lebih dari yang Anda hasilkan. Buat kebiasaan menabung secara otomatis sebelum melakukan pengeluaran. Point 4. Investasikan uang Anda. Alihkan sebagian dari pendapatan Anda untuk investasi, baik dalam bentuk saham, properti, atau bisnis. Investasi dapat membantu uang Anda berkembang dan memberikan pendapatan pasif di masa depan. Point 5. Edukasi diri sendiri. Teruslah belajar tentang keuangan pribadi dan investasi. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin baik keputusan yang dapat Anda ambil dalam mengelola uang. Point 6. Jaga mental positif. Miliki pola pikir optimis dan percaya bahwa Anda dapat mencapai tujuan finansial Anda. Hindari perbandingan dengan orang lain yang dapat menimbulkan rasa tidak puas. Fokus pada perkembangan diri dan pencapaian pribadi. Point 7. Jangan terpengaruh oleh gengsi. Hindari membeli barang hanya untuk menunjukkan status sosial kepada orang lain. Orang dengan mental kaya cenderung memprioritaskan fungsi daripada merek, sehingga mereka lebih bijak dalam pengeluaran. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Anda dapat membangun mental kaya yang berfokus pada pengelolaan keuangan yang bijaksana dan menciptakan masa depan finansial yang lebih stabil.